Shalom para saudara, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Family. Kali ini, edisi Minggu 24 tahun C dengan tema Anak yang kreatif dan Bapa yang inovatif. Saat ini saya membawakannya secara live dari Hotel Sylvia Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dalam acara Retret Unio Keuskupan Denpasar. Para saudara yang terkasih, pernahkah Anda beberapa kali datang ke satu destinasi? Apakah Anda menemukan pengalaman yang sama? Tentu tidak. Pastinya Anda akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang berbeda dari sebelumnya. Inilah anugerah dari Allah kita yang kreatif dan inovatif. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, kita mendengar Allah yang menyesal karena mendatangkan malapetaka kepada umatnya. Dalam bacaan kedua dari surat pertama kepada Timotius, kita mendengar Yesus datang ke tengah dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi menyelamatkan dunia. Sedangkan dalam bacaan Injil kita mendengar tentang perumpamaan sesuatu yang hilang. Ada 3 hal yang hilang. Yang pertama, domba yang hilang. Yang kedua, dirham yang hilang. Dan yang ketiga, anak yang hilang. Sama tapi beda. Sama-sama hilang, tetapi bedanya cara ditemukan. Yang hilang yang pertama ditemukan ketika domba mengembik dan gembala mendengarkannya. Terjadi kerjasama dan akhirnya domba ditemukan, domba diselamatkan. Yang kedua, ketika sang pemilik menyalakan lampu menerangi ruangan dan pantulan dari dirham ditangkap oleh pemiliknya sehingga dirham itu ditemukan. Sedangkan yang ketiga, anak yang hilang tidak dicari, tetapi anak yang hilang itu sadar akan dirinya, sadar akan kesalahannya, dan dengan rendah hati, tanpa malu-malu, ia mencari bapaknya, ia pulang ke rumah bapaknya. Dan yang luar biasa, bapaknya menemukan dia, melihat dia, datang menjemput dia 1000 langkah di depannya. Dan setelah bertemu, sang bapa yang luar biasa ini, yang inovatif ini, mengenakan cincin yang indah, pakaian yang luar biasa, dan mengadakan pesta yang besar karena sukacitanya menemukan, menerima kembali anaknya yang hilang. Para saudara yang terkasih, manusia berbeda dengan binatang ataupun benda mati. Manusia mempunyai akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Dengan akal budi dan hati nuraninya,
manusia bisa berkreasi, membuat apa saja yang ia bisa. Dan dengan kehendak bebasnya, manusia bisa melakukan apa saja yang ia maui, yang ia sukai. Dari bacaan-bacaan suci yang kita dengar tadi, khususnya bacaan Injil, kita belajar dari anak yang hilang itu. Ia menyadari dengan akal budi dan hati nuraninya bahwa selama ini ia telah menyalahgunakan kehendak bebasnya. Dengan akal budi dan hati nuraninya, ia kreatif. Ia menjadi pribadi yang rendah hati, tidak malu-malu, datang kepada Bapaknya, mengakui segala kesalahan dan dosanya. Tindakannya yang kreatif ini ternyata mendapatkan apresiasi, respon yang luar biasa dari Bapaknya. Bapaknya menerima dia secara luar biasa, mengenakan pakaian yang indah, cincin yang mahal, dan mengadakan pesta besar untuk dia. Kita bisa melihat Bapaknya, seorang bapa yang inovatif, yang berbeda dari bapa-bapa sebelumnya, yang mungkin dan yang sudah pasti akan menghukum anaknya yang hilang, yang bersalah, yang durhaka terhadapnya. Tetapi bapa yang satu ini berbeda. Ia bapa yang baik hati, ia menerima kembali anaknya yang hilang. Bahkan ia memakaikan lagi keputraan yang seharusnya diberikan kepadanya dengan pakaian yang indah, cincin yang berharga, dengan pesta yang besar. Para saudara yang terkasih, beranikah Anda seperti anak yang hilang tadi? Beranikah kita menggunakan kehendak bebas kita secara kreatif, menggunakan akal budi dan hati nurani kita untuk dengan rendah hati datang kepada Bapa kita di surga, mendahulukan kehendaknya? Jika kita berani datang kepada Bapa kita, melakukan kehendaknya, kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita pun akan mengalami kasih Allah yang inovatif, yang luar biasa, yang selalu baru untuk kita. Jika Anda terkesan dengan renungan saya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Tuhan memberkati.